Belajar. Hari ini kita bicara tentang ayam kampus. Gimana pendapat Reti tentang ayam kampus? Pendapat saya tentang ayam kampus itu jujur ayam kampus itu saya masih asing pada saat masuk perkuliahan. Pada saat pertengahan semester itu sekitar 3 sampai 4 semester 3 itu saya udah mulai tahu apa istilah ayam kampus ya. Cuman masih belum terlalu belum terlalu mengerti apa itu ayam kampus yang sebenarnya gitu kan. Cuma tahu-tahu aja, dengar-dengar dari orang ada ayam kampus kayak gitu. Cuman arti dari ayam kampus itu sendiri belum tahu. Nah, tapi pas di semester selanjutnya semester selanjutnya, semester akhiran kayak gini udah mulai ngerti ya, mulai paham apa itu ayam kampus gitu kan. Ayam kampus itu kan mahasiswa yang jadi biasanya PSK gitu. ya PSK lah. Dia tuh tetap mahasiswa seperti biasa gitu, mahasiswa biasanya. Untuk ayam kampus ini saya pernah searching di Google, itu sulit untuk dikenali oleh Identifikasi. ya, diidentifikasi tuh karena itu tuh tetap mahasiswa biasa, cuman mereka ada pekerjaannya sendiri di belakang selain kuliah gitu, tapi tetap mahasiswa biasa. Dan kerjaannya tuh sebagai kerja seks komersil. Ya. Kalau Meme, apa? ayam kampus itu apa? Kalau pandangan saya sih ayam kampus tuh kayaknya seperti mahasiswa yang ya kalau kita bisa lihat mereka tuh perekonomiannya mungkin yang Lemah. ya kayak gitu ya biasanya, terus nggak ada pilihan lain kan, mungkin mereka melamar kerja atau gimana, mereka kurang Dalam waktu cocok mungkin. ya, kurang kayak mengerjakan tugasnya, terus kuliahnya gitu kan. Jadi pas mungkin waktu malam mungkin mereka Kerja. kerja yang seperti itu. Jadi latar belakangnya faktor ekonomi. Biasanya faktor ekonomi kebanyakan seperti itu. Kampus. Nah, kalau masalah ATM itu bukan ayam kampus, tapi simpanan om-om. Dimana om-omnya ini, jadi kemarin kan sudah ada itu perbedaan antara ayam kampus yang PSK yang pekerja seks komersil sama simpanan om-om. Itu mahasiswa juga. Mahasiswa. Jadi kalau pekerja seks komersil itu dia menjajakan dirinya untuk bisa dipakai oleh semua laki-laki, yang penting dia dapat uang. Jadi di sini dia sepertinya kerja betul. Memang fokusnya kerjanya di situ. Iya, kerjanya di situ. Dia nggak milih-milih laki-lakinya siapa, dari latar belakang mau dia sopir, mau siapa itu. Yang Dia penting terima terus gitu. dia terima. Penting dapat uang. Gitu. Tapi kalau dia simpanan om-om, itu dia cuma satu orang om-om itu aja, atau 2 lah atau 3. Cuman dia milih, nggak mungkin Nggak semuanya dia nggak terima semuanya. gitu. Amang sopir gitu, sopir truk gitu nggak mungkin dia terima. Tapi status mahasiswa itu. Statusnya mahasiswa, dia statusnya mahasiswa dan simpanan om-om tadi. Misal simpanan om-om si A, jadi tiap bulan dia dapat kiriman dari si om-om itu. Kadang dia dapat kiriman, kadang nggak sampai seminggu itu. Pengalaman saya yang tahu kayak gitu, kadang nggak sampai seminggu sudah dikirim berapa gitu, sesuai dengan Sistem apa? kebutuhan. Kontrak atau gimana? Iya kayak sistemnya kayak kontrak gitu. Jadi dia ada om-om yang biasanya dulu ada yang cerita si om-om ini seorang apa gitu, pokoknya ada jabatannya. Terus si om-om ini menawarkan diri, kamu mau nggak jadi simpanan aku? Nanti tiap bulan kamu dapat sekian. Ini karena istriku Jauh. Biasanya jauh. Biasanya ada yang alasannya dari si om-om ini, istrinya itu sudah sakit gitu, nggak Berdua, mungkin, nggak biasanya. mungkin lagi melayani dia apalah gitu, dia mau minta itu gitu. Yang saya tahu lah, pertama dia kirim itu 20 Juta. 20 apa? juta, terus nggak sampai seminggu kirim lagi 10, terus nggak sampai lagi, ini yang saya tahu lagi nggak sampai seminggu lagi terus kirim lagi 0. Saya nggak tahu betul berapa, cuman nolnya 6.
apa namanya angka yang sebelumnya Depannya itu belum kelihatan gitu. ditutup, dicoret-coret gitu. Itu beneran Bang, Memang real ini. real. Dan dia bilang gitu, orangnya bilang gitu, Dia mengakui gitu kan. ngaku untuk ke sebagian orang, nggak semua orang dia bilang. Iya. Itu kan termasuk privasi juga Hmm. masing-masing orang. Pasti dia apa Selain sebutan ayam kampus, terus ATM tuh apalagi biasanya? Cuma itu kah atau ya kalau Kemarin- kalau ayam kampus ini lebih ke pekerja seks komersilnya. Jadi kalau dia untuk yang simpanan ini lebih, di gayanya pun lebih glamor daripada yang ayam kampus biasa gitu. Biasanya bukan karena ini tadi, betul kata si Meme tadi, orang yang jadi ayam kampus itu pertama faktor ekonomi, kedua dia mengikuti gaya Ya, gitu. Gara-gara dia ngikut gaya itu yang bisa buat dia kayak gitu. nah, karena nggak menyanggupi. Nah, Jadi akhirnya terjun ke orang tuanya di kampung cuma cukup buat dia makan, buat bayar kos dia, buat kuliah dia, tapi untuk yang senang-senang itu nggak ada. ya, Untuk dia gaya gitu nggak ada. Jadi dia ambil cara pintas, kerja dia kayak gitu. biasanya mereka yang ayam kampus itu juga menawarkan diri kah atau gimana sistem mereka? Ya kalau mereka tuh nawar kalau yang mana. Tapi kalau yang ada dua kan tadi, kalau ayam kampus yang dia kerja itu dia nawar-nawar. Kalau dia yang ayam kampus yang simpanan itu enggak, dia punya channel gitu. Iya, ada orang yang backing dia. Pasti ada laki-laki yang jaga dia gitu, menjaga jalan gitu. tapi kalau aku dengar lagi lah, ada juga loh orang yang cewek itu diajak jalan dia tapi dibayar tapi tanpa disentuh. Itu apa namanya juga? Ayam kampus juga. Iya, itu kayak Sama, simpanan termasuk itu Bang. ya. Itu aku dulu pernah yang satu itu tuh diajak jalan dibayar 500. Ya, Iya, biasanya pernah, gitu iya, kan. pernah juga kalau dengar yang kayak gitu. Itu tetap ayam Kebanyakan- kampus juga, Mm-mm. walaupun dia tidak menjual gitu. Iya. Tapi dia cerita kayak gitu kan kita nggak tahu Hmm. selanjutnya. Iya, iya sih. Dia sudah berani cerita kayak gitu, cerita yang enggak yang ditutupinya ada. Iya. Apalagi yang mau kalian tahu gitu. Kalau yang menawar-nawarkan tadi itu suka nawar yang penjajah itu. Suka nawar. Pengalaman sih pernah juga ditawar sama kayak gitu. Iya. Oh iya, pernah juga kemarin tuh ada orang lah cerita gitu kan. Iya. Dia tuh sebenarnya yang bercerita ke saya itu tuh laki-laki. Dia nanya mau minta bantuan gitu kan. Ada uang kah, katanya sekian gitu kan. Untuk apa? Ini nih si cewek ini nih nawari katanya gitu kan. Alasannya itu untuk membayar SPP gitu. Jadi ya betul tadi faktornya ekonomi. Mungkin selain itu tuh mereka ada uangnya, cuman dialaskannya karena bahan perkuliahan gitu. Mungkin mereka alasannya di SPP dan lain sebagainya, cuman itu karena untuk kebutuhan pribadi mereka masing-masing aja gitu. Terus untuk yang masih bingung tuh apakah yang membeli mereka tuh juga ada mahasiswa gitu, sesama mahasiswa gitu. Biasanya jarang ya kayak gitu. Kalau yang sesama mahasiswa ada, mungkin Mungkin. ada, tapi jarang. Iya. Kebanyakan Kita pasti yang sudah kerja. iya. Kita kan nggak tahu kalau mahasiswa ya ada, kukira. Ada apa? Ada mungkin ada mahasiswa lah. yang apa? Ekonominya tuh lebih Lebih lah kayak gitu. ke atas. Mungkin dia kerja juga, kan ada banyak mahasiswa Iya. yang kerja gitu. Kalau yang Mungkin kelamaan jomblo. LDR gitu. makanya dia beli. Oh iya, ayam kampus tuh cuma cewek kah? Nggak ada kah yang cowok gitu? ayam kampus, Ada. kalau dia ayam kampus tuh ada yang cowok atau cewek itu tergantung orang mau menyebutnya apa. Kalau yang cowok ada Ada. kerjanya kayak gitu, Tapi Serius. sebutannya apa?
Tahu. Oh serius? Iya. Ada. Iya. Ada. Dia Itu jujur. jadi cowoknya yang nawarkan ke cewek. Iya. Aku sekali kan kita kan punya nomor handphone. Ya. Ya. Terus ku daftarkan salah satu aplikasi biru. Tahu nggak? Enggak. Aplikasi biru Iya. chat. Ah. Nah, aku daftarkan, ku sembunyikan kontakku. Hmm. Tapi kontak orang lain tuh kelihatan. Iya. Pertama aku mau melihat, kan aku juga kak pengkader mahasiswa Islam gitu. Pengkader mahasiswa. Kulihat itu, cek satu-satu. Ini siapa, kan walaupun dia tulis namanya siapa gitu di aplikasi itu, tapi nama kontaknya itu kelihatan. Gitu. Yang kita simpan tuh nama siapa. Iya. Contoh, nama dia tuh Arif. Dia bikin di aplikasi biru tuh Dimas. Nah, Dimas dalam kurung Arif. Arif. Nama Pengetahuan. kontaknya di dalam, ya. Itu kan kelihatan. Terus si mahasiswa ini kulihat kan satu-satu dari yang siapa yang pernah ikut yang satu circle sama aku, lihat dia. Ada satu yang menawarkan diri. Gitu. ternyata kelihatan Laki-laki ya. Soalnya nomor teleponnya kelihatan, Ah, gitu. Nggak disembunyikan. Itulah. Ini apa? Keywordnya dia yang dia buat tuh kan biasanya ada bionya. Di keywordnya tuh ayo sugar mommy gitu. Itu di situ tuh, jadi aku senyum dia lihat itu. Kira-kira kayak kalau yang perempuan kan sugar daddy Iya. gitu, kalau mereka nyari ayo sugar mommy. Ada lah Fotonya ternyata. foto aslinya yang memang asli foto dia itu. biasanya bayarin makan, ayo kita kesini. Teman-temannya apa? Nggak kaget dari mana dia Kalau dapat yang uang. kalau yang simpenan tadi ya Biasanya dia- nawarin iya. ke teman-temannya. dia nawarin apa aja dibeli. Kan dulu aku kan dulu tuh sudah punya kerja gitu kan, Ya. dari semester awal-awal gitu. Itu mereka yang nggak punya uang itu tahu orangnya siapa. Iya. Ini nggak punya uang. Sering dulu tuh kalau makan pentol gitu aku yang bayar. Iya. Ayo sekarang tuh dia yang bayar. Kalau makan pentol gitu, ayo makan. Dia yang bayar. Kan kita tahu dia dapat uang itu dari mana gitu, nggak ada. Dia kerja enggak, Timbul-timbul uangnya banyak. iya, uangnya banyak. Terus tiap minggu gitu ke salon, tiap minggu itu. Iya. Pernah juga mengalami kayak itu. Kita tahu ekonomi dari keluarganya mungkin lah di perkuliahan atau apa tuh sistem dari keluarganya gimana, perekonomiannya gimana, tapi tiba-tiba misalnya pas 1 tahun 2 tahun langsung berubah drastis gitu. Nah perubahannya dari mungkin dari dulu HP-nya Android misalnya kan langsung Upgrade ke yang iya lebih baik kan langsung lagi. wow gitu kan. Mm-mm. Nggak mungkin sesuatu tuh nggak ada, kan pasti ada tahap gitu kan, ada tahap-tahapan, nggak mungkin langsung melunjak ke atas gitu kan. Jadi bisa kita menilai gitu kan. Enggak sih, nggak semua orang gitu kan. Kita menilainya tuh dari sebelah mata, cuman kan dari kita lihat dari perekonomian aja kan nggak mungkin gitu kan langsung drastis gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu Iya kan. nggak mungkin kalau dengan sekejap mata mendapatkan uang yang gitu banyak gitu. Kalian pernah nggak kenal sama yang kayak gitu? Pernah? Punya pengalaman kenal gitu? Iya. Kalau aku sih kayaknya cuma dengar dari cerita orang. Orang itu kenal sama orang yang pernah kayak gitu, tapi dia cerita kan mungkin kalau lagi kumpul-kumpul biasanya kan si tahu nggak sih ini dulu kayak gini loh. Si A tuh gini. Biasanya kayak gitu. Sebenarnya pas ada cerita gitu 50-50 percaya sama Sama enggak enggak. gitu. Tapi biasanya aku pengen nanya deh, apa orang yang sudah pernah kayak gitu tuh dia kan punya teman kan biasanya. Iya. Kalau dia udah melihat kayak kata bapak tadi kan temennya kayak dia lihat kayak orang yang kurang gitu, ada nggak sih kayak dia tuh pernah pengen ngajak temennya itu untuk berbuat yang kayak gitu di kampus tuh. Kayaknya dia memang nyari kawan itu memang yang satu sama-sama dengan dia gitu, yang suka ikut. Shopping mungkin Iya, lah, memang kayak gitu. kekurangan. Jadi awalnya itu nggak diajak langsung, cuman gara-gara gitu si kawannya ini kan ikut juga, enak kayak gini nih terus gitu.
Dia tuh dari melihat dari pengalaman. Iya, gitu. dan dia merasa sendiri, merasa Iya. kawannya itu dibawanya kemana gitu, jalan, jalan kemana aja gitu, ke satu tempat jalan dia, si kawannya ini kan merasa wah enak dia ikut kayak gini, ikut terus, lama-lama kan dia mau juga dapat uang sendiri gitu. Berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu.